Saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, kita berjumpa dalam acara Mendekat Kasih Tuhan, bersumber pada 1001 renungan inspiratif karya Romo Frans Sales SCY dan sebagai renungan singkat bagi saudara dan saudari yang sedang menderita sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah sendiri, dirawat bersama keluarga. Dengan saya, Romo Valentinus Tejantara SCY dari komunitas SCY Teluk Betung, Lampung. Pada hari ini kita ingin merenungkan tema setia pada kepercayaan dan tanggung jawab. Suatu hari Yesus mengajar orang-orang untuk setia kepada Tuhan dan sesama. Ia berkata, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Mengapa ajaran ini ia ungkapkan? Karena Yesus melihat bahwa manusia sering tidak setia atau mereka pura-pura setia kepada Tuhan dan sesamanya. Selebihnya, mereka sering menggunakan tipu muslihat. Ini yang sering berbahaya bagi hidup manusia. Semestinya manusia itu menumbuh kembangkan kesetiaan yang tulus dalam hidup ini. Semestinya manusia memiliki suatu pegangan hidup yang kuat akan Tuhan. Lantas, Yesus berkata lagi mengenai tanggung jawab. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon atau materi yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapa yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Rupanya soal tanggung jawab itu menjadi suatu yang sangat penting dalam hidup manusia. Yesus menyaksikan ada begitu banyak orang yang menganggap sepele terhadap kepercayaan yang diberikan kepadanya. Seolah-olah kepercayaan itu bisa dipermainkan. Kita menyaksikan dalam hidup kita begitu banyak orang yang mempermainkan kepercayaan yang diberikan. Kepercayaan itu justru diselewengkan dengan hal-hal yang justru menjerumuskan hidupnya. Misalnya, manipulasi, korupsi, nepotisme, dan kolusi. Ada sementara orang yang merasa bahwa kepercayaan yang diberikan itu untuk dirinya sendiri. Padahal dalam suatu jabatan publik, kepercayaan itu diberikan oleh rakyat untuk melayani rakyat, bukan hanya untuk kepentingan diri sendiri. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, kita semua telah diberi kepercayaan dari Tuhan untuk mengelola hidup kita. Untuk itu, Tuhan membekali diri kita dengan kemampuan-kemampuan. Ada yang diberi kemampuan yang banyak dan besar, namun ada juga yang diberi kemampuan yang sedikit. Banyak atau sedikitnya kemampuan itu sebenarnya tidak menjadi masalah. Yang penting bagi kita adalah bagaimana kita mengolah kemampuan-kemampuan itu menjadi suatu yang berguna bagi hidup kita. Orang beriman itu mesti tekun mengolah dan mengelola kemampuan-kemampuan yang dalam dirinya. Tuhan tidak meninggalkan kita berjuang sendiri. Tuhan telah membekali diri kita dengan rahmat-Nya.
Tuhan mengharapkan agar kita mengembangkan rahmat itu secara maksimal. Tidak boleh tanggung-tanggung supaya berbuah lebat. Hanya dengan pengembangan yang maksimal, rahmat Tuhan itu dapat berguna bagi diri kita dan sesama kita. Kita telah diberi kepercayaan oleh Tuhan untuk hal-hal yang kecil. Tuhan akan memberi kepercayaan juga terhadap hal-hal besar kepada kita, kalau kita berani mengembangkannya secara maksimal. Karena itu, marilah kita berusaha untuk selalu setia kepada Tuhan dan sesama. Dengan demikian kita dipercaya oleh Tuhan untuk mengolah dan mengelola rahmat Tuhan itu. Saudara dan saudari terkasih, marilah mengakhiri renungan singkat kita dengan menyatukan iman, harapan, dan kasih kita kepada Tuhan. Akhirnya, berkat dan doaku selalu menyertai Anda yang sedang sakit. Semoga Tuhan memberi kesembuhan, kekuatan, dan ketabahan dalam memanggul salib hidup ini dan diberi semangat serta kesegaran. Doa dan berkatku selalu menyertai Anda. Sampai bertemu dalam renungan selanjutnya.